Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di akhir pekan Sabtu 28 Agustus 2021 kembali berjumpa di dalam ibadah pada pagi ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di dalam peribadahan ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 811 ayat 1. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi ini, di mana Tuhan masih memperkenankan kami menikmati hari yang baru, memberikan kami nafas kehidupan dan kekuatan hingga saat ini. Dan sebelum kami berangkat untuk melanjutkan setiap kegiatan kami ya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kau kiranya yang menuntun kami, mengajari kami dan membimbing kami untuk dapat menerima dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan pada kita pada pagi ini tertulis dalam Mazmur 6 ayat 9. Begini firman Tuhan. Menjauhlah daripada aku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Pasurut hamu masyian au, sude hamu akkana mangulahon nasuuhum, ainunga ditangiho Jahoba suarani anggukon. Menjauhlah daripada aku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah dari 4 lilin yang sedang menyala di dalam sebuah ruangan, yang pada saat itu perlahan mulai hampir meredup. Dalam suasana sunyi terdengar percakapan dari keempat lilin tersebut. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah hingga sedikit demi sedikit lilin itu pun padam. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang aku sudah tidak digunakan lagi. Manusia seperti menghiraukan aku. Tidak ada gunanya aku menyala." Begitu selesai berbicara, tiupan angin memadamkannya. Dan lilin yang ketiga pun bicara, "Aku adalah cinta. Aku tak mampu lagi menyala. Manusia tidak lagi memandangku dan tidak lagi menganggapku berguna. Mereka saling membenci, mereka saling mencaci, dan tidak lagi ada cinta kasih." Tanpa menunggu waktu yang lama, matilah lilin yang ketiga. Bapak Ibu, tanpa terduga, seorang anak kecil masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin yang telah mati. Dengan rasa takut pada kegelapan, anak itu berkata, "Mengapa kalian mati? Aku masih membutuhkan kalian." Dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Aku adalah harapan."
Dengan mata bersinar sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Bapak Ibu, apa yang tidak pernah mati adalah harapan dalam hati kita masing-masing. Dan dengan harapan maka kita akan mampu untuk menghidupkan iman, damai dan cinta tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan seringkali membuat kita merana, lemah, takut dan tak berdaya. Bahkan terkadang kita mempertanyakan mengapa Tuhan diam saja. Oleh karena itu Mazmur 6 mengajak kita melihat bagaimana Daud menghadapi pergumulannya yang dia sampaikan di dalam doa. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, meminta belas kasihannya dan bertanya kepada Tuhan berapa lama lagi dia harus merana dan menderita. Karena kita melihat sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman dan pergumulan. Dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya dan pergumulan lainnya. Setiap malam dia meratap dan menggenangi tempat tidurnya dengan air mata, agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkannya dari bahaya maut yang mengancamnya. Dan kita melihat saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam harapannya Daud merasakan bagaimana Tuhan telah mendengar setiap seruannya, sehingga Daud optimis mengatakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Dari kisah Daud ada hal yang sangat penting yang kita boleh teladani Bapak Ibu, yaitu bahwa kita harus berseru dan datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan. Yang artinya Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup selalu mulus, aman, tanpa masalah dan pergumulan. Namun Dia berjanji tidak akan membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Dia akan memberi jalan keluar dan percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Pada akhir doanya Daud mendapat kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan, dan ini memberinya kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah pasti akan terus ada selama kita hidup di dunia ini. Semua datang silih berganti. Bahkan diibaratkan hidup ini seperti roda yang berputar. Maka hadapilah masalah dan pergumulkanlah bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia, maka kita akan kuat, optimis dan semangat. Kita akan dimampukan untuk menang atas setiap pergumulan kita. Karena Tuhan akan mendengar setiap seruan orang yang berseru kepadanya. Maka tetaplah tinggal di dalam pengharapanmu. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang AKBP nomor 806 ayat 1. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah berbagai kesulitan, tantangan yang kami hadapi, saat ini kami berseru kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Engkau yang meluputkan kami dan menjaga kami, melindungi kami, terlebih dari setiap ancaman bahaya yang sering kali mengintai kami. Agar kiranya di dalam perjalanan kehidupan kami tetap tinggal di dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan kami.
agar kami tetap optimis untuk menjalani setiap hari-hari kami di dalam pengharapan bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, yang selalu menjaga kami dan melindungi kami. Untuk itu ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami Engkau kiranya yang selalu menuntun kami, menjaga kami. Dan saat ini juga Tuhan, ketika kami akan berangkat untuk melanjutkan kegiatan aktivitas kami, Engkau yang kami andalkan untuk menjaga kami. Dan Engkau juga Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kami dan memberikan apa yang menjadi pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Engkau berikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesembuhan kepada yang sakit, berikan penghiburan bagi yang berduka, berikan berkat Tuhan bagi mereka yang merindukan setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dosa kami yang banyak itu ya Tuhan Allah kami, Engkau ampunkan, agar kami semakin lagi menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.